Pada masa banjir kemarin ini banyak baik yang dewasa ataupun anak-anak terseret arus di sini, dan tim SAR pun sampai hilang. Tim SAR pun mencari sampai hilang di sini. Yang si korbannya ketemu, tapi justru tim SAR-nya hilang dan berkali-kali dicari nggak ketemu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dia kan, kita dulu. Sini Pak, bisa kesini nggak? Tenang, tenang, tenang. Iya, pelan-pelan, pelan-pelan. Pak, ya, pelan-pelan, terus. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan kalian juga saat ini dan seterusnya akan semakin bahagia, semakin beruntung, semakin makmur, jibar-jibur. Dan seperti biasa juga kita akan menghibur kalian dalam perjalanan tadabur diri melalui alam semesta ini yang selalu menggunakan bahasa teka-teki. Makanya kontennya nggak jelas karena teka-teki. Mohon maaf bila nggak nyandang, karena hanya jiwa-jiwa terpilihlah yang bisa nyambung dari sebuah makna peribahasa ini, makna sanepa, makna siloka, makna kias. Jadi pada perjalanan ini nanti kita akan mencari seseorang, karena sungai di sebelah sana itu sering terjadi orang-orang terseret arus ini. Tapi alhamdulillah ketemu. Tapi yang belum ketemu itu adalah tim SAR-nya. Tim SAR yang hilang, justru terseret hilang di sana, di pusat sungai ini. Nah, lalu ada pesan cinta apakah di balik cerita ini? Tonton sampai selesai karena ini sangat penting, bermanfaat untuk kita semua. Jangan sampai gagal paham. Tenang, tetap lentur, tentur, legowo, lunak. Oke, yuk berangkat. Airnya adem banget nih. Seperti air es. Kita dulu, saya coba dulu ya. Nih, bersih, seger nih ya. Jadi airnya masih alami, bisa untuk cuci muka teman-teman. Wow, kita menikmati kekinian ini saat ini sekarang ya. Jadi rasanya itu bahagia, bahagia tanpa batas, luar biasa. Nih yuk. Kita bertelusur di alam yang penuh dengan teka-tekinya. Jadi pada perjalanan dan pelajaran kali ini kita menuju ke pusat sungai. Tentu di dalam pelajaran pusat sungai itu ada hikmahnya yang pernah kita pelajari pada waktu itu. Ya, jadi pusat sungai itu penggambaran kita kembali ke pusat diri. Pusat diri mana sih? Kesadaran sejati. Nah, ini dia, ada makna tersirat di balik aliran sungai ini, karena Tuhan memberikan bahasanya dengan lembut. Kalau kita dalam dimensi kasar terus, hatinya gembrungsung terus, tidak akan pernah menyambung. Yuk, tenang saja, lentur saja, lunak. Lunak, tenang. Kini kan pelajaran dikir jalan. Mohon maaf bila yang tidak nyaman dengan ngomong terus saya ya, karena ini kajian, mengkaji
Ya tentunya namanya konten ya harus diatur ya, diatur untuk tujuannya baik, di mana ketika kita tidak tersesat pemahamannya, tersesat apa tuh anggapannya itu. Ya tuh bebatuannya unik-unik, besar-besar sekali di sini sehingga menghambat aliran sungainya. Tidak begitu lancar karena apa? Ada bebatuan ini nih yang menghambat ini. Terus apa dibalik semua ini ada ilmunya, tentu ada ya. Jadi tanpa kita sadari aliran rezeki dalam diri kita pun terhambat oleh bebatuan nih, terhambat oleh timbunan-timbunan yang membatu dalam diri kita, yang mengeras. Mengeras itu apa? Ya anggapan paling benar. Jadi rasa apa tuh dendam kusumat sampai membatu ya, dendam sampai dibawa kemana-mana hingga membatu. Nah itu ada perasaan dendam, khawatir atau trauma hingga membatu sehingga menghambat jalur rezeki. Makanya mau nggak mau kita harus mengikhlaskannya supaya rezekinya lancar. Gitu maksudnya. Kalau kita keras hati terus, ya susah. Baik ya, kita lanjutkan saja sambil melihat panorama alam ini dengan nuansa bebatuan dan air yang bening di sungai ini. Jadi gini teman-teman, di sungai ini ceritanya ini ya, ini angker pisan. Karena banyak orang-orang tenggelam di sana pada waktu itu, ya, pada masa banjir kemarin ini, banyak baik yang dewasa ataupun anak-anak terseret arus di sini, dan tim SAR pun sampai hilang. Tim SAR pun mencari sampai hilang di sini. Yang si korbannya ketemu, tapi justru tim SAR-nya hilang dan berkali-kali dicari nggak ketemu. Apakah iya Kang? Ya udah kita cari aja mumpung lagi surut airnya nih. Siapa tahu ada petunjuk di balik semua ini. Yuk. Ya kita anggap sebagai sungai angker aja deh. Ada memedinya, ada hantunya. Aduh ini banyak lamat-lamatnya nih. Lewat jalur mana nih? Ini nih lamat nih. Lamat. Lamat pun ilmu kalau kita mau belajar. Lamat ini adalah laba-laba nih. Laba-laba membuat jaringnya seperti ini dan tinggal duduk diam, rezeki datang sendiri. Tidak perlu repot-repot, tidak perlu kerja keras. Ini harus kita ikuti ilmu laba-laba. Maksudnya apa? Tidak usah gemerungsung, santai saja. Sistem semesta yang akan mengatur ketika kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri apa? Memantaskan diri maksudnya. Nanti rezeki pun datang sendiri, gitu ya. Yuk. Bukan berarti leha-leha, ini gagal paham lagi. Ya iya. Aduh, banyak orang sekarang gagal paham terus ya. Namanya ilmu sanepa enggak apa ditelan mentah-mentah. Sanepa itu siloka kias gitu maksudnya. Yuk. Wow. Jadi ada ilmu rezeki dari yang dijabarkan di semesta ini. Wah, di sini lebih luas lagi nih. Mungkin ini apa namanya itu pusatnya di belah sana mungkin ya. Tapi itu ada orang di sana tuh. Kayak lagi apa orang lagi ngarit. Kalau memang terjangkau, nanti kita bisa menemuinya untuk bertanya-tanya langsung tentang kali ini barangkali ada petunjuk di balik semuanya. Yuk, pelan-pelan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini teman-teman. Memang terkesan sungai ini biasa-biasa saja ya. Tapi ketika lagi apa ini rob banjir bandang, disinilah apa ya banyak orang-orang terseret di sini di area sini. Dan di sini tuh banyak dilakukan ritual-ritual khusus, maksudnya untuk pemanggilan pada waktu ini. Buktinya ini nih. Pada disampaikan menggunakan percayaan ini, menggunakan ini untuk apa itu namanya gendam supaya ditemukan.
Tapi kebanyakan sih ditemukan. Cuma yang satu ini yang hilang. Tim SAR-nya yang kita nggak ketemu. Oke, yuk kita lanjut saja. Ya iya. Assalamualaikum. Oh, bisa jadi di sana tuh. Yuk, pelan-pelan yuk. Assalamualaikum. Punten. Ternyata tinggi juga ya. Itu di sana tuh ada gubuk tuh, di atas sana tuh. Ya, tuh. Apakah mungkin bisa jadi dia tuh bersembunyi di gubuk itu mungkin? Tapi tinggi banget lokasinya. Nah, yuk sini aja dulu yuk. Lihat ini nih. Pusatnya sungai ini nih. Nah, ternyata ini pusatnya nih. Pusatnya sungai di sini, perhatikan dulu. Ternyata ada sumber airnya dari dalam sana itu yang selalu keluar, airnya nggak pernah habis. Di sini nih. Nih, buktinya terus mengalir ke sana, maksudnya mengalir sampai ke perkampungan hingga ke lautan. Tadi lihat dulu, kok bisa airnya nggak habis-habis. Nah, ini ya, kalau orang Jawa tuh mengatakan tuk. Tahu tuk gak? Tuk. Nah, ini bukti apa namanya ini, bahasa alam. Bahasa alam itu ternyata Tuhan itu selalu mengocorkan rezeki, selalu mengalirkan rezeki. Kenapa kita-kita ada juga yang tidak dialiri? Nah, itu mungkin juga karena kita sendiri yang menolaknya, kita sendiri yang memblokirnya tanpa kita sadari. Maka dari itu, yuk kita izinkan dan memataskan diri supaya selalu dialiri. Selalu dialiri dan kita pun harus mengalirkan lagi. Seperti itu hukum semesta, hukum alam. Oke, ini mungkin di pakaiannya nih. Aduh, itu mungkin pakaiannya dia tuh mungkin nih. Iya, tapi Aldona agak susah, ntar dulu ya. Siapa tahu ini petunjuknya. Oke. Tadi orangnya hilang. Ya sini. Ya. Ntar dulu, ini apa sih ini? Das berkarakter indoor. Ini pegawai apa sih? Apa ini ya mungkin? Tadi. Oh, wah ini dari Bandung ini. Nih. Oh ya kan Bandung. Berarti mungkin dari pakaian orang Bandung di sini mungkin. Ini siapa? Oh, ini sih pakaian biasa, tapi bukan, mungkin bisa jadi dari petunjuk nih tadi dulu. Apakah di sekitar sini? Punten. Assalamualaikum. Kula nuwun. Nih, malah di sini ada ruangan nih. Sebentar. Punten. Tapi nggak ada. Wah, jurang. Jurang. Jurang ini ya. Tuh. Kayak sumur ke situ tuh. Cek dalam waktunya ini, pantas-pantasnya dalam. Ya iya. Tuh. Jadi kita nggak bisa ke sana, nggak bisa masuk karena ini jauh banget nih. Tuh. Oh. Ya iya. Ada air ke sana, maksudnya kayak kolam gitu, maksudnya tertimbun oleh ini nih, batu ini. Di bawah batu ada kolam. Nah, ini wadah rezeki. Ini tuknya tuh. Di bawah batu ada kolam. Ada kolam. Di atas kolam ada batu ini ya. Iya. Nah, ini di sini tuknya sumbernya nih. Jadi air tidak pernah habis. Cuman kita punya wadahnya kan nih? Iya. Tadi kayak ada manuk gede banget tuh. Manuk. Tahu nggak tadi kita kamera nggak? Apa namanya ini ya? Bukan, kayak manuk sejenis manuk burung hantu. Dari sana yuk tuh. Cek yuk, apa mungkin di suara burung hantu mungkin? Iya. Yuk. Oke. Terang dulu. Iya. Tuh. Kesini yuk. Nih.
Ke situ pun seperti goa nih. Tuh, ya kan? Ya iya nih, mungkin seperti ini, tapi mungkin sarangnya makhluk di sini nih. Yuk, ke sana dulu. Maksudnya aksesnya agak susah ini ya. Harus naik turun dan bebatuan yang licin. Nggak apa-apa. Nah, nih. Tadi ke sini. Gede. Gede makhluknya ke sini. Assalamualaikum. Punten. Tempatnya nih. Lihat nih tempatnya serem banget nih. Ya iya. Ini bocor nih. Apa namanya? Basah. Mengalir, dialiri terus dan batunya basah. Nah, ini ilmu lagi, ilmu lagi. Kita pun harus selalu basah. Basah batinnya, pikirannya, lunak, lentur, supaya membuka peluang, supaya selalu dialiri. Nah, ini buktinya nih. Selalu dialiri rezeki, selalu berkecukupan, tidak pernah kekurangan apapun. Nah, ini kita syaratnya apa tadi? Harus membasahkan dulu. Tenang, lentur, tidak usah keberungsung, ya. Ke sini yuk. Assalamualaikum. Tadi dulu. Ini kayak kuburan apa bukan? Kayak kuburan. Kuburan? Ya ini kayak kuburan nih. Tapi di dalam semua kayak gua beneran ini. Shh. Ada orang. Itu. Itu orang kan? Tadi dulu. Orang gila apa ini ya? Oh, tadi dulu. Masa sih? Ini orang beneran bukan? Assalamualaikum. Punten. Mbah. Ngapunten, Mbah. Takutnya dia mayat kok. Takutnya udah meninggal. Ada respon ini ya. Entar dulu. Assalamualaikum. Mbah. Ngapunten. Maaf. Mbah. Baik. Dia saya masih hidup. Dia bergerak-gerak, saya merasakan napasnya dan juga ada gerakan sedikit, tetapi belum bisa menyambung dengan kita. Dan kita sebagai tamunya untuk lebih sabar, yang pertama. Yang kedua itu untuk menyambungkan dimensi beliau. Mudah-mudahan bisa terhubung. Assalamualaikum, Mbak. Alhamdulillah. Kami mohon maaf, Mbak, bila kedatangan kami mengganggu panjenengan. Tepangaken nami kula Tarto. Tarto saking Cilacap. Nggih. Iya, Mbah. Mbah sendiri sinten? Nggih. Mbah Kartono. Mbah Kartono. Nggih. Nggih, Mbah. Alhamdulillah. Salam kenal. Jadi begini, Mbah. Mbah teng mriki sabab menapa, Mbah? Nggih. Baik, nggih, nggih. Ngapunten, ngapunten. Jadi sebenarnya begini, Mbah, kalau ingin bertanya kepada panjenengan, mudah-mudahan panjenengan tahu, kan saya kesini kan lagi diutus oleh beberapa orang, terutama oleh keluarga tim SAR yang sempat hilang, tetapi sudah diputuskan itu sudah maksudnya meninggal, yang pernah hilang di sini. Tapi ada salah satu keluarga yang sangat yakin masih hidup dan katanya pernah ditemui dalam mimpinya gitu maksudnya. Makanya kami terdorong ke sini
barangkali Mbak tahu beliau seorang tim SAR, namanya siapa Mas? Tadi lupa tim SAR-nya? Dasman. Dasman, ya namanya Dasman. Uh, 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 Nggih. Mahkota gimana Mbak? Oh, beliau memberikan teka-teki dulu kepada kita. Nanti akan ditunjukkan apakah kita bisa. Maaf Mbak, itu teka-teki seperti apa maksudnya Mbak? Berarti si Dasman masih hidup, masih ada Mbak tahu? Heeh. Oke, nggih baik-baik. Teka-tekinya apa Mbak? Pusat sungai. Ya ini maksudnya kita kesadaran kita kembali ke pusat diri itu maksudnya ke pusat diri itu tidak terkontaminasi dan mudah terpengaruh oleh orang-orang yang menggiring kita ke suatu objek gitu maksudnya. Uh, oh nggih, nggih. Ada makna yang lebih dalam, katanya itu kembalikan ke pusat diri, ke pusat bersama Tuhan. Nanti ketemu katanya. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Baik. Kita disuruh tenang lagi. Jangan gerasa gerusu katanya. Karena selama ini memang banyak orang datang ke sini katanya dan menjumpai beliau, tetapi masih dalam fase gerasa gerusu sehingga tidak ketemu. Tidak bisa kembali ke pusat diri. Maksudnya ini adalah pasrah total dan minta petunjuk pada Tuhan gitu, Pak. Baik, Pak. Kalau begitu saya pengen tahu dari panjenengan barangkali bisa menolong, Pak. Nggih. Ada di sini. Masih hidup. Katanya di belakangnya. Maaf. Maaf, Pak, kosong. Di sini maksudnya. Baik. Nggak ada, Mbak. Coba tenang lagi, maaf. Lebih tenang lagi, katanya di sini nih. Apakah di dalam sana maksudnya, Mbak? Ini. Di kamera kelihatan nggak? Mbak, kami mohon, Mbak. Kenapa dia di sini, Mbak? Kenapa jenengan tidak mengatakan ke rumah saja? Hanya manusia yang bisa, nah jenengan manusia yang bisa menjemputnya. Itu aneh nih. Baik. Apa gini aja? Keluarganya gitu maksudnya apa? Yang suruh ke sini? Oh, dia sendiri yang mau ke sini. Jadi tidak maksudnya jenengan yang membawanya ke sini. Oh, baik. Ternyata katanya masih di sini. Dia sedang menatanya untuk belajar kembali ke pusat dirinya gitu. Kita panggil ini aja dulu. Keluarganya aja ya, Mbak. Ya. Iya. Baik. Kita panggil keluarganya saja, maksudnya untuk ke sini. Katanya di sini ada petunjuk bagusnya lah. Yuk. Astagfirullahaladzim. Lah,
Lah ini, Itu antenya. lah Mbak tadi kemana Mbak? Astagfirullahaladzim. Lah ini ada. Astagfirullah. Lah, Kamu siapa tadi ya? aduh. Pak, Pak, Pak. Ini bener bukan? Oh kayaknya iya nih. Ciri-cirinya ini ya. Ciri-cirinya nih pakai baju ini kan. Gimana nih? Atau kita panggil orang lain supaya ada saksi gitu loh. Maksudnya takutnya kenapa-napa. Jauh dari warga ini ya. Aduh jauh lagi ya. Atau telepon ini sekeluarganya gitu sudah sini gitu. Ada kita aja. Kita dulu. Kita pastikan dulu. Pak. Pak. Punten. Assalamualaikum. Pak. Punten. Bapak. Dia alhamdulillah masih sadar tapi no. Tuh, banyak dewe gitu. Tuh. Kita selamatkan aja yuk. Kita bapak keluar aja dulu. Nanti telepon warganya maksudnya ataupun keluarganya untuk datang ke sini untuk menjemputnya gitu. Udah yuk Pak. Sini Pak. Pak, punten. Alhamdulillah nih kan. Iya sini pelan-pelan. Iya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dia kan kita dulu. Sini Pak, bisa ke sini enggak? Tenang. Iya, pelan-pelan. Pak, iya. Pelan-pelan, terus. Sini Pak, sini. Duduk, sebentar dulu. Bapak lagi ngapain di situ, Pak? Hah? Tidur kok di situ? Iya. Dia belum begitu sadar maksudnya bahasanya masih susah dimengerti, tapi tadi dulu kesadarannya belum pulih total, tapi kesemangatnya masih ada. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Pak. Coba Pak. Aduh. Bapak lagi ngapain sih Pak di sini Pak? Pak. Bapak tahu gak ini di mana? Hah? Alhamdulillah udah ketemu aja lah, maksudnya udah ketemu. Nanti kita cerita di rumah aja. Telepon keluarganya Pak, keluarganya di telepon. Nanti sama Bapak RW ini ya. Ya, kita ini pulang aja yuk. Ini lepasin. Tapi kita pulang. Waduh, masih pakai kayak gini Pak. Jadi selama itu di situ. Udah nanti cerita di rumah aja lah, ceritanya sekarang nggak bisa. Ini lama-lama yuk. Aduh. Pelan. Di luar nalar nih. Di sana makan apa? Makannya apa? Hah? Nggak makan, nggak tahu. Tahu udah tidur. Udahlah yuk. Pelan. Alhamdulillah. Dia sudah terbebas. Iya. Ya nanti aja tunggu warga di sini aja lah. Gini, saya telepon warga dulu. HP-nya mana? Tunggu dulu. HP-nya mana? HP-nya? Saya telepon dulu. Halo. Assalamualaikum. Pak. Iya ini Tarto. Bapak bisa datang ke sini nggak? Di sungai, di pusat sungainya. Iya, ini alhamdulillah udah ketemu. Iya, alhamdulillah. Bapak sini bawa warga lainnya, ya. Bawa yang lainnya. Bawa maksudnya ada berapa orang lah gitu untuk bawa ini maksudnya ini belum begitu sadar. Iya. Ya, ditunggu Pak. Iya. Ditunggu. Alhamdulillah nih ya teman-teman ya. Sedang nunggu lagi untuk menjemputnya karena ini medannya susah. Harus dibopong sama beberapa orang gitu maksudnya. Tapi tunggu aja, nggak apa-apa. Alhamdulillah ini ada pelajaran di balik semua ini. Tentunya adalah kesadarannya yang selama ini terpenjara ya. Kesadaran sejati terpenjara sehingga tidak bisa kembali ke pusat diri. Karena pusat diri itu sendiri dipenjara oleh
nggak tahu oleh siapa. Yang jelas itu adalah sebuah arahan baik supaya kita bisa kembali ke pusat diri, kembali ke naturalnya, sehingga akan lancar, semuanya lancar, mudah, gampang, tidak terkotak-kotak, tidak terkontaminasi oleh dogma ini itu, ya. Ya Pak, udah datang, udah datang, ya siap. Alhamdulillah sahabat semuanya, ternyata ada sebuah pesan cinta dari semesta, dari apa-apa yang kita alami tadi. Kurang lebihnya apa? Dari orang yang tersesat di sana karena dia justru lebih berfokus kepada rasa bukan dirinya yang asli, sehingga tidak bisa kembali kepada pusat diri. Jadi pusatnya sungai itu untuk mengajak kita untuk kembali ke kesadaran yang sejati, kesadaran Tuhan, kesadaran murni yang sudah diberikan kepada Tuhan kita. Mari kita kembalikan kesadaran ini ke kesadaran Tuhan, kesadaran sejati, sehingga akan mudah terkoneksi, apa-apa dipermudah, tidak ada yang sulit, tidak tersekat-sekat, penuh anggapan, penuh prasangka buruk. Mudah-mudahan kalian mengerti, kalian paham, dan kalian pasti akan mengalami kebahagiaan hidup, mengalami surga dunia akhirat ketika selaras, ketika mudeng. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat makmur, jibar tibur. Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan-pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.